Meskipun sudah diperingatkan berkali-kali oleh Abu Nawas, Abu Jahil masih saja tidak menghilangkan kebiasaan buruknya. Kebiasaan buruknya tersebut adalah minum minuman arak. Menurut anggapan Abu Jahil, minum minuman arak tak ubahnya seperti makan buah anggur. Tak perlu disalahkan, apalagi menghukuminya haram. Sebab minuman arak juga terbuat dari buah anggur. Dan suatu ketika, Abu Nawas hendak ke masjid. Ia kembali mendapati Abu Jahil sedang mabuk-mabukan di pinggir jalan. Kebetulan saat itu melintas para prajurit istana tengah berpatroli. Mereka pun segera menangkap Abu Jahil dan dibawanya ke istana untuk mendapatkan hukuman. "Hai Abu Jahil, kamu tidak ada kapok-kapoknya. Selalu saja bikin kesalahan yang sama," bentak baginda raja. "Memangnya apa yang salah dengan perbuatan hamba, Paduka?" protes Abu Jahil. "Mabuk minuman keras di pinggir jalan kau bilang tidak salah. Secara hukum agama saja sudah diharamkan. Masih saja mengaku tidak salah," hardik baginda raja. "Ampun Paduka yang mulia, sebelumnya izinkan saya membela diri," pinta Abu Jahil. "Silahkan, apa pembelaanmu?" kata baginda raja. "Saya akan membuktikan kalau minuman arak itu halal, Paduka. Paduka tentu sudah tahu kan, pembuatan minuman arak terbuat dari buah anggur dicampur air, yang kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Sekarang saya mau tanya, apakah haram memakan buah anggur?" tanya Abu Jahil. "Tidak haram," jawab baginda raja. "Apakah haram jika setelah makan anggur kemudian minum air?" tanya Abu Jahil. "Itu juga tidak haram," jawab baginda raja. "Terus bagaimana jika setelah saya makan anggur dan minum air, lalu saya duduk di bawah sinar matahari?" tanya Abu Jahil. "Itu tidak ada masalah," jawab baginda raja. "Bila demikian, ketika adonan buah anggur dan air dijemur di bawah terik matahari, bagaimana ini bisa menjadi haram? Padahal tidak ada bedanya dengan yang tadi saya katakan," tutur Abu Jahil. Mendengar hal itu baginda raja terdiam. Ia bingung harus berkata apa. "Ya, tapi kan dalam ajaran agama kita mengharamkan minuman keras," ujar baginda raja. "Jangan bicara hukum agama, Paduka. Kita pakai logika saja," balas Abu Jahil. Untuk kedua kalinya, baginda raja tak bisa berkutik. Kemudian terlintas di benaknya untuk meminta bantuan Abu Nawas. "Baiklah Abu Jahil, sebelum aku memutuskan kamu salah atau tidak, aku akan panggil Abu Nawas kemari," kata baginda raja. Maka beberapa pengawal istana diperintahkan baginda raja untuk menjemput Abu Nawas. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap baginda raja. "Ada apa Paduka? Kenapa Paduka terlihat kebingungan?" tanya Abu Nawas. Baginda raja pun lalu memberitahu tentang masalah yang sedang dihadapinya. "Oh, itu sih gampang Paduka," sahut Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menghampiri Abu Jahil dan meminta dia untuk mengulangi pertanyaannya. Dengan penuh percaya diri, Abu Jahil mulai bertanya. "Begini Abu Nawas, tentu kamu sudah tahu kan pembuatan minuman arak terbuat dari buah anggur yang dicampur air, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Nah, sekarang saya mau bertanya, apakah haram saya memakan buah anggur?" tanya Abu Jahil. "Itu tidak haram Abu Jahil," jawab Abu Nawas. "Apakah haram jika setelah makan anggur kemudian saya minum air?" tanya Abu Jahil. "Itu juga tidak haram Abu Jahil," jawab Abu Nawas. "Nah, terus bagaimana jika setelah saya makan anggur dan minum air, lalu saya duduk di bawah sinar matahari?" tanya Abu Jahil. "Tidak ada masalah Abu Jahil," jawab Abu Nawas. "Bila demikian, ketika adonan buah anggur dan air dijemur di bawah terik matahari, bagaimana ini bisa menjadi haram? Padahal kan tidak ada bedanya dengan yang tadi saya katakan," tutur Abu Jahil. "Wahai Abu Jahil, sebelum aku menjawab pertanyaanmu, aku akan bertanya terlebih dahulu. Jika segenggam tanah aku lemparkan di rambut kepalamu, apakah berbahaya?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja tidak," jawab Abu Jahil.
Lalu tanah yang ada di rambut kepalamu aku siram dengan air. Apakah menyebabkan rasa sakit? Tanya Abu Nawas. Tentu saja tidak, Abu Nawas, jawab Abu Jahil. Nah, setelah apa yang menimpamu, kemudian kamu berjemur di bawah sinar matahari, apakah itu akan membuatmu sakit? Tanya Abu Nawas. Ya tidak juga, Abu Nawas, jawab Abu Jahil. Sekarang begini, Abu Jahil, jika aku mengolah segenggam tanah dicampur air, lalu aku jemur di bawah sinar matahari hingga menjadi batu bata, kemudian aku lemparkan ke kepalamu, apakah terasa sakit? Wah, tentu saja sakit, Abu Nawas. Dan itu bisa menyebabkan pendarahan, jawab Abu Jahil. Nah, jadi kesimpulannya adalah adonan tanah dan air yang menjadi batu bata bisa melukai manusia. Demikian pula dengan adonan buah anggur dan air yang kemudian menjadi minuman keras. Itu bisa menjadikan banyak masalah dan adalah wajib menghukum peminumnya, terang Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Abu Jahil tak mampu mendebatnya. Sementara baginda raja memuji kecerdasan Abu Nawas. Bagaimana Abu Jahil? Apakah kamu masih mau mengelak? Tanya baginda raja. Abu Jahil hanya terdiam. Ia pun akhirnya dimasukkan ke dalam penjara untuk menjalani hukuman.